Kembali lagi di Kako Anime. Nah, melihat manga One Piece chapter 1057, kita menyadari dengan jelas kalaulah atau bahwasannya seorang Yamato menolak pergi bersama Mugiwara Ichimi pada saat ini. Dengan alasan dirinya ingin mengenal lebih jauh seluruh wilayah Wano, barulah dia akan pergi ke lautan. Dan daripada tindakan Yamato ini ya, sepertinya menegaskan beberapa hal menarik dan juga kemungkinan menarik lainnya. Di mana yang pertama, Yamato benar-benar menegaskan kalau dirinya benar-benar ingin mengikuti jejak Kozuki Oden. Dan ya, itu sudah dijelaskan oleh Yamato itu sendiri jika alasan terbesarnya menetap di Wano itu adalah karena mengikuti jejak daripada Oden. Kemudian, kedua, selama Yamato berada di Wano, Yamato berkemungkinan menjadi Kaido 2.0. Sebab gini ya, berkaca daripada chapter sebelumnya melalui mulut Aramaki yang juga diamini oleh para Akazaya, sosok Kaido lah yang membuat Wano Kuni selama ini menjadi tempat yang aman daripada orang luar yang ingin ke Wano secara niat jahat. Dan Yamato pada saat itu sudah memperkenalkan dirinya kepada Aramaki kalau Yamato itu adalah putra daripada Kaido. Plus Aramaki juga sudah menerima pentungan dari Yamato, tentu cepat atau lambatnya Yamato akan dikenal dengan luasnya sebagai sosok yang akan menggantikan Kaido di dunia luar. Yang mana efek terbesarnya adalah Wano Kuni tentu akan kembali memiliki sosok yang ditakuti. Tetapi perlu diketahui, ini merupakan efek pedang bermata dua. Tentu tak sedikit orang yang ingin mencicipi anak Kaido ini. Maksudnya mengetes kekuatan daripada Yamato ini. Apakah dia kuat? Apakah dia seperti Kaido atau tidak? Yang mana tentunya akan banyak orang yang mencoba mendatangi Wano karena hal itu. Apalagi kita tahu ya, informasi Pluton yang ada di Wano itu pada saat ini telah pasti bocor pada orang yang memiliki niat buruk. Terlebih lagi jika orang yang ingin Pluton adalah orang yang sama yang ingin mengetes anak Kaido atau bahkan mau merekrutnya, tentu Wano juga akan dalam bahaya pastinya. Nah, maka daripada itu, menurut Mimin, maksud daripada perkataan Luffy kepada Yamato pada saat itu, "Kuserahkan kepadamu Yamato," ya itu bermaksud menyajikan bahwasannya Yamato lah yang akan menjadi tameng terkuat Wano Kuni bagaimanapun skenarionya. Singkatnya, Kaido 2.0. Dan ini akan juga menegaskan representasi daripada buah iblisnya Yamato, yaitu Oguchi no Makami, benar-benar merupakan sosok serigala yang akan melindungi Wano Kuni, yang mana itu juga pernah dikatakan oleh Kaido. Kemudian melihat bajak laut Beast Pirate seperti King dan juga Queen serta beberapa di antara lainnya, ini mungkin mempertegas kenapa Yamato masih berada di Wano Kuni dan mungkin juga akan menjadi Kaido 2.0. Yap, sepertinya bajak laut Beast Pirate kemungkinannya ini masih belum selesai terlepas bagaimana nasib Kaido nantinya. Dan skenario menariknya adalah mungkin suatu bajak laut akan dibangun Yamato dengan sisa-sisa bajak laut Beast Pirate dalam melindungi Wano ketika mungkin nanti Wano terancam akan sesuatu hal. Ya, memang terdengar ironi mereka yang dulunya merusak Wano tetapi mereka yang juga melindungi Wano. Dan bagaimana menurut kalian? Tapi ada satu hal yang ingin Mimin bahas dan menjadi topik sebenarnya pada video kita kali ini. Ya, ada satu teori yang sudah Mimin pendam lama karena emang Mimin menunggu momen yang paling pas untuk membahasnya. Dan akhirnya momen itu datang juga di mana kita pada saat ini akan membahasnya. Ya, dengan Yamato yang tidak berlayar bersama Luffy pada saat ini membuka skenario menarik daripada teori tersebut, yaitu tentang wujud Pluton. Ya, pada part pertamanya daripada skenario ini ya sudah kita bahas di sini sebelumnya. Di mana kemungkinan terbesarnya referensi Yamato itu adalah Yamato Hime no Mikoto. Yang mana daripada ceritanya Yamato Hime no Mikoto ya diketahui secara singkatnya bahwasannya dia itu merupakan sosok yang menetap lama di suatu tempat dan tinggal selamanya di sana karena ada sesuatu hal pada awalnya yang ditugaskan kepadanya di tempat itu. Nah, maka daripada itu di video kita yang ini ya, Mimin membuat statement kalau Yamato tidak akan ikut dan Mugiwara Ichimi tidak akan berlayar bersama Yamato dalam waktu dekat. Dan karena poin ini terpenuhi ya alias benar, maka kita akan memasuki poin berikutnya daripada referensi cerita tersebut, yaitu poin tempat dan senjata tersembunyi yang berada di sana.
Nah, pastinya kalian bertanya-tanya tempat di mana seorang Yamato Hime no Mikoto tinggal abadi di sana yang ditugaskan kepadanya. Dan diketahui dalam sejarahnya ya, beliau itu tinggal di suatu tempat bernama Yamete. Ya, suatu tempat yang kini di Jepang bernama Yamato di prefektur Nara. Dan kalian bisa melihat referensinya di game Tomb Raider, karena game ini juga mengambil dasar cerita daripada legenda itu ya, dan lokasi yang sama. Yang mana Mimin kepikiran hal ini juga karena memainkan game tersebut. This is Yamatai. Ritual. Horrible. But why were the women Dan pada detik ini ya, Mimin makin yakin bahwasannya tempat bernama Yamete itu, yang mana menurut ilmuwan kata itu berasal daripada kata Yamato, itu adalah referensi Wano Kuni. Ya, referensi Wano Kuni itu adalah tempat bernama Yamete, terutama Wano Kuni yang dulu. Iya, tepat sekali, Wano yang pada saat ini tenggelam di perairannya. Dimana satu hal yang menjelaskan akan hal itu bahwasannya keduanya merupakan suatu referensi adalah kondisinya. Iya, kita tahu ya, Wano Kuni yang dahulu itu tidak hanya tenggelam saja, tetapi kondisi fisiknya telah banyak mengalami suatu kerusakan. Entah apakah ini ulah bajak lautnya Kaido dalam mencari hal-hal yang dikatakan oleh Sukiyaki atau ada faktor lainnya. Tetapi yang jelas daripada wujudnya, di mana bangunan khas Jepang yang rusak parah di sini, ini sama halnya dengan tempat bernama Yamete itu di kondisi terakhirnya. Dimana kita bisa melihatnya di game Tomb Raider. Iya, semua bangunan kuno Jepang hancur sepanjang storyline-nya. Sepi, tidak ada penduduk dan tidak ada penghuni di sana. Miriplah dengan Wano Kuni yang tenggelam yang tidak ada penghuninya pada saat ini. Namun yang jadi menariknya, di suatu ruangan bawah tanah di sana di game Tomb Raider ya, ada suatu hal menarik. Yaitu terdapat para samurai berjubah dan juga ada satu makhluk yang mana ya kita bisa melihatnya, seseorang dengan jubah zira yang sangat besar. Dan Mimin cukup kaget pada saat memainkan game itu ya, karena kok kesannya ini mirip dengan Wano Kuni. Nah, karena di tempat Yamete ini ya ada suatu senjata tersembunyi atau ada hal tersembunyi di dalamnya, yang mana itu adalah prajurit berzira. Dan kita tahu ya di Wano Kuni pada saat ini dikatakan oleh Sukiyaki bahwasannya Pluton itu berada di bawah tempat Wano Kuni yang tenggelam itu. Yang artinya dengan kata lainnya, posisi Pluton dan sosok berzira ini berada di posisi yang sama, yaitu tempat yang tersembunyi. Dan apakah ini juga akan menjelaskan hal maksud yang sama bahwasannya Pluton itu merupakan sosok samurai berzira yang sangat kokoh. Nah, untuk statement di mana Pluton adalah samurai itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya di suatu cover Color Spread, di mana kita bisa melihat kata atau tulisan semacam kata Musa, yang mana kalian tahu ya Musa itu adalah robot Gundam samurai. Yang mana jika ini benar adanya, maka ini akan cocok skenarionya baik cerita Yamato no Hime Mikoto dan juga cover Color Spread bahwasannya wujud Pluton adalah robot samurai berzira. Dan bagaimana menurut kalian? Dan kemudian ada satu hal yang mungkin menarik juga jika kita bahas ya, dimana di game ini nantinya kita juga akan melawan sosok berzira itu. Dan pas kita melawan dia, sosok ini akan memakai semacam pentungan dan bukan katana. Yang mana ini jadi menarik. Apakah ini ada hubungannya dengan Yamato? Apakah Yamato yang nantinya bakalan menemukan Pluton itu? Menarik bukan untuk disimak. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya dan ya, yosa.